mahasiswa profesi keperawatan Universitas Pajajaran dengan ini mempersembahkan informasi mengenai pemakaian APD bagi tenaga kesehatan di ruang isolasi dan mengenai penyiapan pasien dalam menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini terus mengalami peningkatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 6 Agustus 2020 sebanyak 118.758 orang, dan hal tersebut diduga akan terus meningkat. Penyakit COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang penyebarannya sangat cepat, sehingga pasien positif COVID-19 harus ditempatkan di ruang isolasi, yang tentunya dengan standar perawatan yang khusus dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Loh, kok ke ruang isolasi cuma pakai masker aja? Oh iya, Masker kan termasuk dalam jenis alat pelindung diri atau sering disingkat APD. APD itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, dan selaput lendir pasien. Apalagi di ruang isolasi seperti ini, tenaga kesehatan harus menggunakan APD yang lengkap. Hal ini dikarenakan penyakit menular seperti contohnya COVID-19 dapat ditularkan melalui kontak erat dan droplet dari pasien. Jika kita tidak menggunakan APD dengan lengkap, maka kita dapat beresiko untuk tertular. Jenis APD yang direkomendasikan untuk digunakan dalam penanganan kasus COVID-19 yaitu masker bedah. Masker bedah memiliki kegunaan untuk melindungi dari partikel yang dibawa melalui udara, droplet, cairan, virus, atau bakteri. Masker N95. Kegunaan masker ini sama seperti masker bedah. Hanya saja masker ini dirancang dengan segel ketat di sekitar hidung dan mulut untuk menyaring hampir 95% partikel yang lebih kecil. Masker ini dapat menurunkan paparan terhadap kontaminasi melalui udara dan direkomendasikan untuk penanganan langsung pasien COVID-19. Pelindung wajah, face shield. Pelindung wajah memiliki kegunaan untuk melindungi mata dan wajah dari percikan cairan darah atau droplet. Umumnya terbuat dari plastik bening, transparan sehingga masih memberikan visibilitas yang baik untuk pengguna. Pelindung mata, Google. Pelindung mata digunakan pada saat aktivitas kemungkinan terjadi resiko cipratan. Prosedur yang menghasilkan aerosol dan kontak dekat berhadapan muka dengan pasien COVID-19. Apron. Apron merupakan pelindung tubuh untuk melapisi bagian luar gaun yang digunakan oleh petugas kesehatan agar terhindar dari penetrasi cairan infeksius pasien. Apron terbuat dari bahan yang tahan air. Apron dapat digunakan kembali atau reusable setelah dilakukan proses desinfeksi atau dekontaminasi. Gaun. Gaun memiliki fungsi untuk melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit. Gaun hanya melindungi bagian depan, lengan, dan setengah kaki. Gaun biasanya berwarna terang atau cerah agar mudah teridentifikasi bila terkena kontaminan. Menurut penggunaannya, gaun dibagi menjadi dua, yaitu gaun sekali pakai disposable dan gaun dipakai berulang reusable. Gaun sekali pakai disposable biasanya tidak dijahit dan dikombinasikan dengan plastik film untuk perlindungan terhadap penetrasi cairan. Bahan yang digunakan adalah serat sintetik dengan pori-pori 0,2 sampai 0,54 mikron. Gaun ini disebut juga coverall medis yang memiliki kegunaan melindungi tenaga kesehatan atau pengguna secara menyeluruh, termasuk kepala, punggung, dan tungkai bawah. Gaun untuk dipakai berulang terbuat dari 100% katun, 100% polyester, atau kombinasi keduanya. Gaun dapat dipakai berulang dengan maksimal pemakaian 50 kali dan tidak mengalami kerusakan. Sarung tangan. Sarung tangan memiliki fungsi untuk melindungi tangan tenaga medis dari kontak cairan infeksius selama perawatan pasien. Sarung tangan yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, tahan toksik, tidak mengiritasi, bebas tepung, dan pas di tangan. Sarung tangan direkomendasikan untuk sekali pakai. Pelindung kepala. Pelindung kepala memiliki kegunaan untuk melindungi kepala dan rambut pengguna dari percikan cairan infeksius pasien selama proses perawatan. Penutup kepala terbuat dari bahan tahan air, tidak mudah robek, dan ukuran pas di kepala pemakai. Penutup kepala ini digunakan sekali pakai. Sepatu pelindung. Sepatu pelindung merupakan alat pelindung kaki dari percikan cairan infeksius pasien. Sepatu pelindung dapat terbuat dari material latex dan PVC, bersifat non-slip dan tahan air dengan sol tertutup sempurna. Sepatu pelindung dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi atau dekontaminasi. Nah, jadi ini gambar pemakaian APD lengkapnya. kalau begitu sekarang saya pakai dulu semua APD-nya ya. Nah, sip, udah lengkap.
Oh iya, saya mau ngabarin kalau pasien bed 3A sudah dikonfirmasi sembuh dari COVID-19. Kira-kira apa saja ya persiapan yang harus kita lakukan? Pasien yang dirawat inap, apabila telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, akan melalui proses perencanaan pulang. Perawat akan menyampaikan informasi pada pasien yang akan pulang beserta keluarganya, seperti intervensi medis dan non-medis yang sudah diberikan. Pada pasien yang dirawat di ruang isolasi, perlu diberikan informasi dan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakitnya. Sebab penyakit tersebut merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui droplet ataupun udara. Menurut Kemenkes tahun 2020, stigma adalah pandangan negatif pada suatu kondisi. Pada kasus pandemi, hal ini dapat berarti seseorang diberi label, didiskriminasi, diperlakukan secara terpisah, atau mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki keterkaitan dengan suatu penyakit. Pandemi COVID-19 saat ini telah memicu stigma sosial dan perilaku diskriminatif terhadap orang-orang dari latar belakang etnis, serta siapapun yang diduga pernah melakukan kontak dengan virus tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah stigma menurut Kemenkes RI tahun 2020. Yang pertama, keluarga pasien tidak dijauhkan dari hubungan sosial. Yang kedua, tidak memberikan pandangan negatif bahwa keluarga pasien akan menjadi penyebab maraknya kasus. Yang ketiga, selalu memberikan dukungan untuk kesembuhan anggota keluarganya yang sakit. Yang keempat, memberikan hotline untuk mendapatkan layanan psikologi secara daring. Yang kelima, bagikan fakta terbaru dan jangan melebih-lebihkan. Yang keenam, mengangkat cerita positif pengalaman orang-orang yang pernah terinfeksi penyakit ini. Oke, terima kasih informasinya. Kalau gitu ayo kita bertugas. Nah, perlu diingat bahwa kita sebagai masyarakat tidak boleh memberikan stigma negatif terhadap pasien COVID-19, juga terhadap tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien COVID-19. Kepada pasien COVID-19 yang dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, kita harus berikan apresiasi agar mereka memiliki rasa percaya diri dan bisa kembali atau diterima di lingkungan masyarakat dengan baik, karena mereka sudah membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan kepada tenaga kesehatan, kita harus berikan dukungan moral dan sosial, karena mereka sudah berjasa untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi COVID-19. Untuk informasi lebih lengkapnya, dapat dibaca di Panduan Perencanaan Pelayanan Keperawatan Ruang Isolasi. Dapat diunduh pada link yang ada di description box di bawah.